Sebuah kisah penuh intrik, gaib, dan pergulatan batin, yang menyatukan dunia politik, medis, dan spiritual. Diceritakan setelah lengser dari jabatannya, mantan Presiden Jokowi tiba-tiba diserang penyakit misterius yang tak terdeteksi medis. Saat semua ilmuwan angkat tangan, muncul sosok yang tak disangka, Gus Samsudin, spiritualis dari Blitar. Apakah ini penyakit biasa, atau karma dari masa lalu kekuasaan? Rumah yang dulunya penuh tawa dan sapaan hangat kini berubah menjadi sunyi yang mencengkeram. Di kediaman megah di Solo itu, mantan Presiden Joko Widodo duduk termangu di kursi rotan favoritnya, memandang kosong ke arah halaman. Sudah berminggu-minggu tubuhnya melemah tanpa sebab jelas. Tidur tak pernah nyenyak, nafsu makan hilang, dan tubuhnya semakin kurus. Tidak ada dokter yang mampu menjelaskan penyakit yang ia derita. Padahal tim medis kepresidenan yang pernah menangani pemimpin-pemimpin besar dunia sudah didatangkan, namun hasilnya tetap nihil. Ia hanya bisa menatap ke langit-langit kamar yang kini lebih sering memantulkan bayangan-bayangan aneh di malam hari. Iriana, sang istri, mulai terlihat murung. Setiap pagi ia menangis diam-diam di musola kecil di pojok rumah. Sujudnya panjang, doanya lirih, namun penuh harap. Anak-anak mereka, Gibran dan Kaesang, tampak panik namun berusaha tetap tenang di depan publik. Mereka tahu, berita bahwa sang mantan presiden sakit misterius akan segera menyebar seperti api di tengah musim kemarau. Bahkan tetangga-tetangga di sekitar rumah pun mulai berbisik-bisik setiap malam, ketika suara angin menderu kencang dan suara kursi bergeser sendiri terdengar dari dalam rumah itu. Pagi itu, Jokowi kembali mengalami hal ganjil. Saat membuka mata, ia merasa tubuhnya seakan lumpuh. Tidak bisa menggerakkan tangan, tidak bisa bicara, hanya mata yang bisa bergerak pelan menatap dinding kamar. Di pojok ruangan, ia melihat sesosok bayangan hitam berdiri diam. Sosok itu tinggi, mengenakan jubah, dan menatapnya tanpa wajah. Ketika akhirnya tubuhnya bisa bergerak kembali, sosok itu lenyap begitu saja. Ia ingin berteriak memanggil Iriana, tapi suaranya seolah tertelan. Napasnya berat, dadanya sesak, dan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ketegangan terus membayangi setiap sudut rumah. Lampu-lampu sering berkedip tanpa alasan. Jam dinding berhenti di pukul 3 pagi selama 3 hari berturut-turut. Bahkan para petugas keamanan rumah mulai enggan berjaga di malam hari karena sering melihat sosok bayangan melintas di taman. Beberapa dari mereka bahkan mengundurkan diri karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Rumah itu tidak lagi menjadi tempat berlindung, melainkan semacam lorong gaib yang menghisap energi setiap orang yang berada di dalamnya. Iriana, dalam keputusasaannya, menyarankan agar suaminya dibawa ke rumah sakit besar di Jakarta. Namun Jokowi menolak. Rasa ini bukan penyakit medis, katanya dengan suara lemah. Ada sesuatu yang mengganggu dari tempat lain. Kalimat itu membuat seluruh keluarga diam membeku. Mereka tahu betul bahwa selama ini Jokowi bukanlah orang yang mudah percaya pada hal-hal mistis. Tapi jika beliau sendiri yang mengatakan itu, maka sesuatu yang sangat besar pasti sedang terjadi. Suatu malam, Gibran yang baru saja tiba dari luar kota mendapati ayahnya duduk di teras dalam keadaan mata melotot, tubuh gemetar, dan mulut bergumam sendiri. Ketika mendekat, Gibran terkejut karena suara ayahnya berubah, seperti bukan suara manusia. Nada berat dan serak, seolah keluar dari tenggorokan makhluk lain. "Aku bukan Jokowi," ucapnya pelan, membuat Gibran menjatuhkan ponselnya. Pagi itu, Iriana menemukan Jokowi duduk termenung di kursi rotan di teras belakang. Matanya sembab, wajahnya pucat tak biasa. Ia mengaku tidak bisa tidur semalaman karena dadanya sesak dan mendengar suara. Perempuan menangis dari dalam dinding kamar. Iriana semula mengira itu hanya mimpi buruk akibat kelelahan. Namun malam berikutnya, Jokowi kembali mengalami hal serupa, bahkan lebih menyeramkan. Ia mengaku melihat bayangan hitam berdiri di ujung tempat tidurnya, menatapnya tanpa wajah. Kondisi kesehatan fisik Jokowi pun perlahan menurun. Ia sering mendadak merasa kedinginan di siang bolong, kulitnya memucat, bahkan tubuhnya mulai sulit digerakkan. Dokter pribadi yang biasa menanganinya dibuat kebingungan. Semua hasil tes laboratorium menunjukkan kondisi normal. Tidak ada tanda-tanda penyakit jantung, paru, atau neurologis. Tapi mengapa tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari? Keluarga kemudian membawa spesialis dari Jakarta dan bahkan dari Singapura. Mereka menaruh harapan besar pada kedatangan tim medis internasional itu. Namun jawaban mereka semua nyaris identik, secara medis, beliau sehat.
Beberapa dari mereka bahkan enggan kembali ke rumah tersebut karena merasa ada tekanan tak terlihat saat memeriksa Jokowi. Beberapa alat medis pun sempat mengalami gangguan misterius ketika digunakan di kamar mantan presiden itu. Tengah malam, para asisten rumah tangga mengaku mendengar suara lemari kayu tua terbuka sendiri, diiringi desisan mirip bisikan dari loteng. Seorang satpam rumah juga mengundurkan diri mendadak setelah mengaku melihat sosok tinggi besar melayang di halaman belakang, mengenakan jubah hitam dan berwajah rata. Seluruh rumah terasa dingin dan menyimpan aura mencekam yang tak dapat dijelaskan dengan logika manusia. Jokowi semakin terkurung dalam penderitaan. Tak hanya fisiknya yang melemah, mentalnya pun terguncang. Ia mulai berbisik sendiri, seakan berbicara pada sosok tak kasat mata. Kadang ia tersenyum kecut tanpa sebab, kadang menangis diam-diam. Iriana dan anak-anaknya mulai menyadari, apa yang dialami bukan lagi sekadar penyakit. Ada kekuatan lain yang menyerang, sesuatu yang jauh dari nalar kedokteran. Keadaan semakin genting saat Jokowi tiba-tiba pingsan saat sedang duduk membaca buku di perpustakaannya. Tubuhnya mendadak panas membara, lalu dalam hitungan menit berubah menjadi sedingin es. Para dokter yang didatangkan malam itu nyaris panik, mereka menyaksikan gejala tak masuk akal yang membuat mereka mempertanyakan batas ilmu yang mereka pelajari bertahun-tahun. Ini bukan urusan medis lagi, ucap salah seorang dokter sambil menggeleng. Dalam keputusasaan, Gibran mengusulkan sesuatu yang tak pernah mereka pikirkan sebelumnya, memanggil orang pintar. Iriana semula menolak keras ide itu. Ia adalah wanita rasional dan religius. Tapi melihat suaminya yang semakin hari semakin menyedihkan, hatinya luluh. Ia bertanya lirih, siapa yang bisa menolongnya sekarang? Dan dari sanalah nama Gus Samsudin pun mulai disebut-sebut. Seseorang dari kerabat Solo menyebut bahwa Gus Samsudin, meski menuai kontroversi, telah menyembuhkan banyak orang dari gangguan tak kasat mata. Desakan demi desakan datang, hingga akhirnya keluarga besar Jokowi mengangguk. Mereka tahu, langkah ini mungkin satu-satunya jalan. Dan malam itu juga, pesan dikirim ke Blitar, tempat Gus Samsudin berada. Sebuah pesan yang akan membuka tabir gaib yang jauh lebih kelam dari yang mereka bayangkan. Bab 3, Kedatangan Sang Penembus Dimensi. Langit Solo mendadak mendung saat mobil hitam yang membawa Gus Samsudin melintasi gerbang kediaman Jokowi. Angin berhembus tak biasa, seolah ikut merasakan aura ganjil yang menyelimuti rumah itu. Para penjaga dan staf yang biasanya tenang tampak gelisah. Seorang pembantu rumah tangga bahkan sempat jatuh pingsan ketika melihat siluet Gus dari balik tirai jendela, bukan karena takut, tapi karena merasa seperti ada dua sosok masuk bersamaan, Gus Samsudin, dan bayangan yang tidak menyentuh tanah. Gus Samsudin melangkah, pelan masuk ke dalam rumah, membawa tongkat kayu kecil dan tas berisi minyak zaitun, garam laut, dan kitab kuno berbahasa Jawa Kawi. Wajahnya datar, namun sorot matanya tajam menyisir setiap sudut ruangan, seolah ia sedang berbicara diam-diam dengan sesuatu yang tak bisa dilihat manusia biasa. Rumah ini sudah dilumuri energi lama, ada yang dibangkitkan dari masa silam, gumamnya lirih sambil menjejakkan telapak kakinya ke lantai marmer dingin. Iriana menyambutnya dengan wajah penuh harap dan kecemasan. Tangannya gemetar saat menggandeng Gus menuju kamar Jokowi. Tapi sebelum mereka sampai di depan pintu kamar, Gus tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ada yang berdiri di balik pintu ini. Bukan manusia, dia penjaga, tapi bukan penjaga yang diundang, ucapnya dengan suara berat. Gus menutup mata, membaca doa dalam bahasa yang tak dimengerti oleh siapapun di sekelilingnya. Pintu kamar berderak perlahan, padahal belum disentuh satu jari pun. Di dalam kamar, Jokowi terbaring lemas. Matanya terbuka tapi tak fokus, bibirnya bergerak seolah menggumamkan sesuatu. Ketika Gus mendekat, tubuh Jokowi tiba-tiba menggigil hebat dan terdengar suara asing keluar dari mulutnya, bukan suara beliau, tapi suara berat yang bergaung seperti berasal dari kedalaman sumur tua. Kau terlambat, kami sudah menetap di sini, suara itu mendesis. Gus Samsudin langsung membaca ayat-ayat pelindung sambil memercikkan air doa ke tubuh Jokowi, yang langsung melengkung seperti sedang dibakar dari dalam. Dalam proses ruqyah itu, seluruh rumah berguncang halus. Lampu-lampu redup, suara benda jatuh terdengar dari dapur dan kamar belakang. Bahkan kamera CCTV rumah sempat mati selama 3 menit penuh. Iriana menjerit ketika melihat darah merembes dari bawah pintu kamar, darah yang berasal dari hidung Jokowi. Namun Gus tetap tenang. Mereka tidak ingin pergi karena merasa sudah dibayar untuk tinggal, ucapnya pelan. Kata,
Dibayar, itu menggema di kepala semua orang yang mendengar. Siapa yang membayar, dan untuk apa? Selesai ritual malam itu, Gus Samsudin hanya berkata, ini bukan penyakit biasa. Ini kutukan warisan. Ada janji yang dilanggar oleh leluhur, dan kini menuntut balasan. Iriana terhenyak. Ia tahu keluarga suaminya memiliki sejarah panjang yang jarang dibicarakan. Namun seumur hidupnya, tidak pernah ia membayangkan bahwa dendam masa lalu bisa merasuki tubuh suami tercintanya. Saya harus kembali dalam 3 hari, kata Gus, karena malam ketiga akan menjadi puncaknya. Jika tidak dihentikan, jiwanya akan sepenuhnya diambil. Malam itu, keluarga Jokowi tidak tidur. Mereka berkumpul dalam keheningan dan doa, memikirkan makna dari kata-kata Gus. Gibran mencoba menghubungi ulama lain untuk meminta pendapat, namun semuanya memberi jawaban serupa, kalau sudah urusan alam gaib yang seperti ini, hanya orang dengan karunia khusus yang bisa menanganinya. Semua mata kini tertuju pada Gus Samsudin, sang penembus dimensi, sang penerobos batas dunia nyata dan yang tak kasat mata. Di luar rumah, langit tetap mendung. Angin masih berhembus perlahan, membawa bisikan yang terdengar seperti nyanyian perempuan tua. Dan dari kejauhan, ada suara tangisan lirih, seolah tanah Solo mulai menangis bersama mereka. Sesuatu telah dibuka, dan sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Keluarga mantan Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk membawa Jokowi ke rumah sakit rujukan terbaik di Jakarta. Dengan pengawalan ketat dan penuh kekhawatiran, Jokowi diterbangkan dalam kondisi tubuh yang terus melemah. Di ruang VIP rumah sakit, puluhan dokter spesialis bergantian melakukan pemeriksaan, neurolog, internis, bahkan psikiater pun ikut dilibatkan. Namun, hasilnya mengejutkan, semua tes laboratorium menunjukkan angka normal, MRI dan CT scan bersih, jantung dan paru-paru berfungsi baik. Tapi kondisi fisik Jokowi justru makin hari makin memburuk, seakan tubuhnya disedot energi kehidupan yang tak terlihat. Iriana tak kuasa menahan tangis di sisi ranjang. Ia terus memegang tangan suaminya yang dingin dan pucat. "Pak, bangun, kami butuh panjenengan kuat," bisiknya. Mata Jokowi terpejam, tapi keningnya terus berkerut seperti sedang bertarung dalam alam mimpi yang mencekam. Di malam-malam tertentu, tubuhnya bahkan mengejang tanpa sebab, dan terdengar suara-suara lirih dari mulutnya yang tak bisa dimengerti. Para suster yang berjaga mulai enggan masuk sendirian ke ruangan itu, karena mereka kerap merasa ada yang mengawasi mereka dari sudut gelap. Tim dokter menyimpulkan bahwa ini bukan gangguan medis biasa. Mereka bahkan mulai mendiskusikan kemungkinan psikosomatik ekstrim, atau gangguan langka yang belum terdokumentasikan. Namun satu persatu mereka akhirnya menyerah, dengan diagnosis yang samar dan solusi yang nihil. Ketua tim dokter hanya bisa berkata, "Kami sudah melakukan semua yang bisa kami lakukan. Kami mohon maaf." Kalimat itu membuat suasana ruang tunggu seperti dilanda badai duka. Kabar bahwa mantan Presiden Jokowi menderita penyakit misterius mulai bocor ke media, meski pihak istana dan keluarga berusaha menutupinya. Spekulasi pun merebak di publik, dari serangan racun lambat, konspirasi politik, hingga kutukan dari masa lalu. Beberapa media alternatif bahkan mulai menayangkan teori-teori mistis yang berani, menyebut bahwa ada entitas gaib yang sedang menuntut balas pada sosok penting negeri ini. Rumah sakit menjadi tempat yang tidak lagi hanya dikunjungi oleh medis, tapi juga oleh orang-orang spiritual yang mencoba menerobos keamanan. Kaesang dan Gibran mulai gelisah. Mereka mulai menghubungi tokoh-tokoh spiritual dari berbagai penjuru negeri. Namun banyak dari mereka yang mengaku tidak sanggup membantu setelah merasakan aura gelap yang sangat kuat. Salah satu ustadz terkenal bahkan menolak datang setelah bermeditasi jarak jauh, dan hanya berkata lirih, "Ini bukan urusan manusia biasa." Situasi keluarga pun kian tegang. Keputusan harus segera diambil, karena kondisi Jokowi menurun drastis dari hari ke hari. Di tengah keputusasaan itu, seorang perawat yang berasal dari Ponorogo membisikkan sesuatu pada ajudan keluarga. "Kalau boleh usul, mungkin sudah waktunya menghubungi Gus Samsudin. Beliau pernah membantu kasus seperti ini di kampung saya," katanya pelan. Ajudan itu semula ragu, namun setelah berkonsultasi diam-diam dengan Gibran, mereka memutuskan untuk menyampaikan saran tersebut kepada Iriana. Reaksi Iriana hanya diam lama, sebelum akhirnya ia mengangguk pelan. Sore harinya, udara di luar rumah sakit terasa ganjil. Awan gelap menggulung meski hujan belum turun. Di ruangan VIP, bunyi mesin monitor terus berdetak, tapi nadanya seperti mulai melemah. Di sanalah Gibran,
dengan tangan gemetar, menekan nomor yang diberikan oleh ajudan. Ia menatap layar ponsel itu lama, seakan sedang memanggil kekuatan dari dunia lain. Lalu dengan suara lirih dan hati penuh harap, ia berkata, "Assalamualaikum, Gus, mohon bantuannya." Langit Jakarta pun mulai menghitam. Petir menyambar dari kejauhan. Dan di saat yang sama, di sebuah padepokan di lereng Gunung Wilis, seorang pria berpakaian serba hitam yang sedang bertapa membuka mata. Seolah ia sudah tahu, panggilan itu akhirnya datang. Sore itu langit Solo memerah pekat, seolah menandakan sesuatu yang tak wajar akan segera terjadi. Di dalam kamar Jokowi yang kini semakin dingin meski tanpa AC, tubuhnya tergolek lemas. Tatapannya kosong, suaranya nyaris tak terdengar. Iriana menatap sang suami dengan mata sembab. Ia menolak untuk percaya bahwa dokter kepresidenan, spesialis dalam dan luar negeri, semua menyerah begitu saja. Tidak mungkin tidak ada harapan, bisik. Iriana sambil menggenggam tangan suaminya yang terasa makin dingin, seperti diambang kehidupan dan kematian. Setiap malam, kejadian-kejadian aneh semakin menggila. Cermin retak sendiri, suara erangan muncul dari balik lemari, dan kadang-kadang terlihat bayangan hitam melintas cepat di lorong rumah. Para ajudan yang menjaga mulai ketakutan. Bahkan salah satu dari mereka sempat jatuh pingsan karena melihat wajah seseorang menyerupai Jokowi berdiri di teras, padahal Jokowi sendiri sedang tergeletak di dalam kamar. Rumah yang dulu menjadi simbol kesederhanaan kini berubah menjadi rumah duka penuh teror. Yang paling mengerikan terjadi saat seorang dokter spesialis saraf dari Singapura mencoba memeriksa Jokowi. Baru 2 jam berada di dalam kamar, dokter tersebut keluar dengan wajah pucat, menolak berbicara satu kata pun, dan langsung meminta penerbangan pulang malam itu juga. Iriana menangis sejadi-jadinya malam itu. Ia merasa seolah ditinggalkan semua orang. "Bapak, apa yang sedang menimpa kita?" Tangisnya meledak di depan pusara ketidakpastian yang menyelimuti rumah. Seorang kiai sepuh yang sempat datang dari Demak hanya bisa menggelengkan kepala setelah duduk di ruang tengah selama 1 jam. Ia mengatakan rumah itu kini telah dilingkupi kabut gaib yang amat kuat, dan seseorang yang sangat berkuasa dalam ilmu hitam telah menanamkan sesuatu di dalamnya. Namun kiai itu tak berani melanjutkan. Ia hanya berpesan, ini bukan perkara biasa. Hanya orang yang berada di batas dunia dan alam gaib yang bisa masuk dan bertahan di sini. Desas-desus mulai menyebar di kalangan warga. Ada yang bilang mantan presiden terkena guna-guna dari lawan politik. Ada pula yang percaya bahwa ini adalah kutukan leluhur tanah Jawa karena Jokowi dinilai melanggar pakem-pakem adat. Namun yang paling membuat merinding adalah cerita dari seorang tetangga tua yang mengaku melihat seorang wanita berjubah merah berjalan masuk ke halaman rumah tengah malam, lalu menghilang di bawah pohon belimbing yang tumbuh di sudut belakang. Saat pagi menjelang, seorang pembantu rumah tangga menemukan kain kafan tergulung rapi di bawah ranjang Jokowi. Tidak ada yang mengaku meletakkan benda itu di sana. Semua langsung panik. Kain tersebut basah oleh cairan aneh berbau amis dan menyengat. Ketika diserahkan ke seorang ahli spiritual, ia hanya bisa berkata dengan suara bergetar, "Ini bukan kafan biasa. Ini bagian dari ritual pemanggilan arwah tingkat tinggi." Iriana semakin tak kuat. Ia hampir menyerah, namun dorongan untuk menyelamatkan suaminya lebih besar dari rasa takut. Ia memandangi wajah suaminya yang pucat dan berkata, "Jika dunia tidak mampu menyembuhkanmu, maka aku akan mendatangi siapapun, bahkan jika ia harus datang dari alam yang berbeda." Suaranya tegas walau diiringi air mata. Hari itu, satu nama pun disebut oleh seorang sahabat lama, Gus Samsudin, seorang tokoh spiritual kontroversial yang kabarnya bisa menembus dimensi dan memanggil kembali ruh yang tersesat. Dan sejak saat itu, arah cerita berubah. Pintu dunia gaib mulai terbuka, dan permainan antara gelap dan terang pun dimulai. Malam keempat menjadi malam paling menakutkan dalam sejarah rumah kediaman Jokowi. Tepat pukul 2.34 dini hari, terdengar suara tangisan perempuan dari halaman belakang rumah. Tangisan itu lirih, menyayat, seperti suara seseorang yang telah lama terpenjara dalam derita. Para penjaga rumah yang berjaga langsung merapat ke arah sumber suara, namun yang mereka temukan hanyalah pohon mangga tua yang daunnya bergerak-gerak, padahal angin pun tak berhembus. Ketika seorang ajudan mencoba mendekat, tubuhnya tiba-tiba kaku seperti batu, matanya melotot tanpa bisa berkedip. Ia terjatuh dengan mulut menganga, memuntahkan darah hitam pekat yang tak diketahui asalnya. Ibu Iriana yang sedang mendampingi sang suami pun merasa hawa ruangan berubah dingin, seolah ada yang menatap dari sudut-sudut gelap kamar.
Jokowi sendiri, yang sudah 2 hari tak sadarkan diri, mendadak bangun dengan napas memburu. Dia datang lagi, katanya terbata. Perempuan itu, wajahnya dipenuhi luka bakar, dia memanggilku, memintaku membuka pintu. Tubuh Jokowi gemetar, matanya menatap kosong ke langit-langit kamar seperti menyaksikan hal yang tak bisa dilihat orang lain. Iriana mencoba memeluknya, namun tubuh suaminya panas membara, seperti menyimpan api dari dalam. Petugas medis dari Jakarta yang semula masih mencoba rasional mulai kehilangan kata. Salah satu dokter spesialis saraf bahkan memilih mundur setelah malam itu ia bermimpi bertemu sosok wanita tua berselendang merah yang menyuruhnya pulang sebelum terlambat. Besoknya, sang dokter ditemukan tidak sadarkan diri di dalam mobilnya, tepat di halaman rumah sakit, dengan tulisan di kaca belakang mobil, "Jangan ikut campur." Suasana rumah menjadi penuh ketegangan. Aura keputusasaan mulai menyelimuti seluruh penghuni rumah, bahkan ajudan dan pasukan pengamanan presiden sekalipun mulai meminta dipindah tugas. Gus Samsudin yang sejak awal sudah mengamati situasi melalui perantara spiritual, mulai melihat pola gangguan yang tidak biasa. Ia melihat sosok perempuan yang sama, berdiri di balik pintu kamar Jokowi setiap malam, seolah menunggu waktu yang tepat untuk masuk sepenuhnya. "Ini bukan sakit biasa," ucapnya kepada staf istana yang datang diam-diam ke podoknya. "Ini kiriman, tapi bukan kiriman sembarangan. Ada dendam besar yang belum selesai." Gus Samsudin lalu mempersiapkan perjalanan ke Solo. Ia tahu, pertarungan kali ini bukan hanya soal penyembuhan, tapi juga penebusan dosa masa lalu. Sementara itu, suara-suara aneh makin sering terdengar. Iriana mengaku sempat mendengar suara pintu kamar diketuk pelan pada jam-jam ganjil. Ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa, namun udara terasa berat dan bau menyengat seperti rambut terbakar memenuhi ruangan. Jokowi kembali jatuh sakit. Kali ini, tubuhnya membiru dari ujung jari kaki hingga leher. Dokter bingung, tidak ada infeksi, tidak ada hasil laboratorium yang bisa menjelaskan itu. Seolah tubuhnya sedang membusuk perlahan dari dalam, kata salah satu perawat dengan nada ketakutan. Keluarga pun mulai bertanya-tanya, apakah ini karena keputusan politik masa lalu? Ataukah ini bagian dari kutukan yang diwariskan turun-temurun? Bahkan beberapa kerabat mulai menyarankan mendatangkan spiritualis dari luar negeri. Namun Gus Samsudin telah lebih dulu bergerak. Ia membawa 4 santri dan 1 benda pusaka yang hanya ia gunakan jika situasi sudah mendesak. "Ini bukan main-main," katanya lirih. "Jika tak ditangani segera, bukan hanya nyawa presiden yang terancam, tapi seisi rumah ini." Malam sebelum kedatangan Gus Samsudin, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Salah satu perawat yang sedang berjaga mendadak berteriak keras dan berlari keluar rumah tanpa alas kaki, mulutnya komat kamit menyebut nama seseorang berkali-kali, "Nyi Tunjung Biru. Nyi Tunjung Biru." Ia kemudian pingsan di tengah jalan. Ketika dibawa kembali ke rumah sakit, denyut nadinya nyaris tak terdeteksi. Semua yang menyaksikan malam itu tahu, sesuatu yang besar dan jahat telah menampakkan taringnya. Kediaman itu kini tak lagi seperti rumah, tapi seperti gerbang menuju dimensi lain yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia biasa. Keesokan paginya, Solo diguyur hujan deras yang tak biasa. Langit tampak gelap padahal belum lewat jam 8 pagi. Dan di antara kabut tipis yang menyelimuti halaman rumah Jokowi, langkah-langkah seorang pria berjubah hitam dengan sorban putih mulai memasuki halaman. Di belakangnya, para santri membawa tasbih dan kendi tanah. "Gus Samsudin telah tiba. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan akan segera dimulai." Malam itu, suasana di rumah mantan Presiden Jokowi terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan turun rintik-rintik, menciptakan denting pelan di atap rumah Solo yang mulai tampak kusam. Iriana, sang istri, berjalan menyusuri lorong menuju ruang tengah ketika matanya terpaku pada cermin tua yang sudah bertahun-tahun tergantung di dinding. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dari pantulan cermin itu, seakan-akan sosoknya bukan hanya bayangan, tapi memiliki kehidupan sendiri. Jantungnya berdegup lebih cepat ketika ia melihat sesosok bayangan hitam berdiri di belakangnya, tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Beberapa menit kemudian, Jokowi yang sedang berbaring di ruang perawatan darurat, tiba-tiba menjerit keras. Tangannya mengepal, tubuhnya menegang, dan matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Para asisten rumah tangga berlari panik, sementara dokter pribadi yang masih berjaga mencoba menenangkannya. Tetapi jeritan itu bukan jeritan kesakitan biasa. Itu seperti teriakan dari jiwa yang sedang terperangkap,
seolah ada entitas lain yang sedang mencoba mengambil alih kesadarannya. Iriana buru-buru menghampiri dan menggenggam tangan suaminya, namun tubuh Jokowi terasa sangat dingin, seperti es batu. Setelah peristiwa itu, Gus Samsudin memeriksa seluruh rumah dan meminta semua penghuni keluar dari ruangan utama. Ia membawa kemenyan, air doa, dan sebuah kitab tua yang terlihat lusuh. Ia berdiri tepat di depan cermin tua dan mulai membacakan mantra-mantra kuno. Asap tipis mengepul dari kemenyan, membentuk pusaran aneh di depan permukaan cermin. Tiba-tiba, dari dalam cermin muncul bayangan wanita berambut panjang dengan wajah tertutup kain merah. Bayangan itu tak bersuara, namun matanya memancarkan kemarahan yang menusuk ke dalam dada. Gus Samsudin mengeraskan bacaan doanya, dan mendadak seluruh ruangan berguncang seolah terjadi gempa kecil. Lampu berkelap-kelip, dan cermin itu memancarkan cahaya gelap kehitaman. Ini bukan cermin biasa, gumam Gus Samsudin sambil melemparkan serbuk garam ke permukaan kaca. Ada portal yang terbuka di sini. Rumah ini telah dijadikan pintu masuk oleh makhluk dari dimensi lain. Semua yang menyaksikan itu terdiam dengan wajah pucat pasi. Salah satu pengawal bahkan sempat pingsan karena tak kuat melihat wujud samar yang muncul dari balik cermin. Di luar rumah, suara gonggongan anjing liar terdengar bersahutan tanpa henti. Beberapa tetangga mengaku melihat bayangan hitam berlarian di atap rumah Jokowi. Sementara itu, di dalam ruangan, Gus Samsudin memerintahkan agar cermin itu ditutup dengan kain putih dan dijauhkan dari rumah. Namun, saat kain putih menutupi cermin, terdengar suara wanita menjerit pilu dari balik kaca, jeritan panjang yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Setelah insiden itu, kondisi Jokowi justru memburuk. Ia tidak lagi berbicara, matanya terus terbuka tanpa ekspresi, dan detak jantungnya tak menentu. Gus Samsudin mengatakan bahwa entitas dari dalam cermin telah meninggalkan jejak pada tubuh dan jiwa sang mantan presiden. Kita berhadapan dengan kekuatan yang telah lama tertidur, dan kini ia bangkit karena sesuatu yang belum selesai di masa lalu, katanya. Kata-katanya menggantung di udara, menambah ketegangan yang sudah menggulung di setiap sudut rumah. Keesokan harinya, Gus Samsudin menggali sejarah rumah kediaman Jokowi di Solo. Ia menemukan bahwa rumah itu pernah dibangun di atas reruntuhan sebuah pesanggerahan tua pada zaman kolonial, yang konon dahulu digunakan untuk ritual-ritual rahasia oleh para pembesar Belanda. Salah satu cermin di rumah itu, cermin tua itu, konon merupakan peninggalan dari masa itu, dan dipercaya menjadi jembatan ke dunia lain. Fakta itu membuat semua orang merinding. Dan pertanyaan besar pun muncul, apakah sakitnya Jokowi berkaitan dengan masa lalu rumah itu yang belum sepenuhnya tenang. Kini, tak hanya masalah kesehatan jasmani yang harus dihadapi, tetapi juga teror spiritual yang lebih gelap dan tak kasat mata. Gus Samsudin memandang langit Solo yang mulai mendung, lalu berbisik pada dirinya sendiri, ini baru awalnya. Kita belum sampai pada akar kegelapan yang sesungguhnya. Malam itu, Solo kembali diguyur hujan deras, seolah langit ikut menangisi kondisi yang kian mencekam di kediaman mantan presiden. Gus Samsudin duduk bersila di tengah ruang utama, dikelilingi oleh segumpal asap dari dupa khusus yang dibawanya. Wajahnya pucat, mata terpejam, dan bibirnya komat kamit membaca ayat-ayat pelindung. Namun entah dari mana, terdengar raungan panjang seperti suara makhluk kesakitan. Raungan itu menggema dari dalam dinding, membuat semua orang terdiam dalam ketakutan. Jokowi yang saat itu berada di kamar, tiba-tiba menjerit keras, tubuhnya mengejang seolah dililit oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dengan langkah cepat, Gus Samsudin bangkit dan menghampiri kamar Jokowi. Aura gelap menyelimuti ruangan itu, lampu tiba-tiba padam, dan bau kemenyan yang semula menenangkan berubah menjadi bau anyir darah. Gus Samsudin menghunus tasbih hitamnya, lalu menghentakkan ke tanah sambil berteriak, "Tunjukkan dirimu." Seketika, dari balik bayang-bayang pojok ruangan, muncul sosok hitam berwujud separuh manusia dan separuh ular. Sosok itu mendesis, mengelilingi Jokowi yang kini terkapar tak sadarkan diri. Dengan segenap tenaganya, Gus Samsudin membacakan doa-doa pelindung sambil menyiramkan air ruqyah yang telah dipersiapkan. Sosok hitam itu menghilang perlahan, namun tak tanpa jejak. Sebuah retakan muncul di lantai kamar, seolah ada portal yang terbuka dan belum sepenuhnya tertutup. "Ini bukan sihir biasa," ujar Gus Samsudin lirih sambil mengusap keringat yang mengalir deras di dahinya. "Ini kiriman dari seseorang yang pernah duduk di lingkaran kekuasaan." Kata-katanya menggema di ruang itu, membuat semua orang saling berpandangan penuh curiga.
Apakah mungkin ada pengkhianat di lingkaran dalam istana masa lalu? Beberapa pengawal pribadi Jokowi yang masih setia mulai bercerita. Mereka mengaku pernah mendengar percakapan mencurigakan antara beberapa tokoh politik saat masa transisi pemerintahan. Salah satu di antara mereka menyebutkan nama seorang mantan menteri yang pernah terang-terangan mengkritik Jokowi. Gus Samsudin mencatat nama-nama itu satu persatu, tapi ia tahu, ini bukan sekadar konflik politik, ini adalah pertarungan antara dendam lama dan kekuatan tak kasat mata yang dibangkitkan demi menghancurkan. Pagar gaib yang selama ini melindungi kediaman Jokowi rupanya telah dikoyak. Gus Samsudin menjelaskan bahwa sejak dulu, setiap presiden punya penjaga spiritual khusus yang bertugas menjaga dari serangan gaib. Tapi karena status Jokowi sudah bukan presiden aktif, pagar itu melemah dan musuh mengambil celah. Ia pun mulai membangun kembali perlindungan, menanam raja di setiap sudut rumah, dan menancapkan benda pusaka dari Mataram kuno di bawah tempat tidur Jokowi. Namun waktu terus menipis. Malam berikutnya, mimpi buruk kembali datang. Kali ini, Jokowi bermimpi berada di hutan belantara, dikejar sosok berselimut kabut merah. Setiap kali mencoba lari, tanah di bawah kakinya berubah menjadi lumpur hitam yang menarik tubuhnya ke bawah. Ia terbangun dengan tubuh penuh bekas cakaran halus yang nyata. Gus Samsudin memeriksa luka-luka itu dan menemukan pola tertentu, simbol kuno yang hanya digunakan dalam ilmu santet tingkat tinggi. Seseorang mengikat Pak Jokowi dengan perjanjian kegelapan, bisiknya pada ajudan. Semua pihak kini mulai merasa genting. Luhut, Ganjar, hingga putra-putri Jokowi datang, menjenguk dan menyaksikan sendiri keanehan yang terjadi. Mereka sempat meminta tim medis dari Jerman dan Jepang untuk datang kembali, tapi hasilnya tetap nihil. Tubuh Jokowi terus melemah meski secara medis ia dinyatakan sehat. Gus Samsudin hanya punya satu jalan keluar, ia harus mencari titik sumber kekuatan santet ini dan memutus perjanjian gaib yang telah ditandatangani atas nama mantan presiden. Namun untuk itu, Gus Samsudin harus melakukan perjalanan spiritual ke Gunung Lawu, tempat di mana konon leluhur spiritual Jawa berkumpul. Malam itu, ia berpamitan pada keluarga Jokowi, membawa pusaka, kitab kuno, dan air zam-zam. Jika saya gagal, katanya tenang, bukan hanya Pak Jokowi yang tumbang, tapi negeri ini bisa dilanda malapetaka gaib yang lebih besar. Dan dengan langkah pelan, ia melangkah ke kegelapan malam, menyongsong tantangan yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Malam itu, Solo kembali diselimuti kabut tebal yang turun terlalu cepat seperti selimut gaib yang ingin menutupi sesuatu yang tak ingin dilihat dunia. Angin bertiup aneh, tak seperti biasanya, tidak sekadar dingin, tapi membawa bisikan. Di kediaman mantan Presiden Jokowi, suara gemerisik terdengar dari balik pohon beringin tua di halaman belakang. Para petugas keamanan yang biasanya tenang dan profesional, mulai menunjukkan gelagat gelisah. Salah satu dari mereka bahkan mendadak pingsan setelah melihat sosok hitam tinggi menjulang berdiri tanpa wajah, menatap tajam ke arah jendela kamar presiden. Gus Samsudin yang malam itu sedang membaca wirid di ruang tengah, sontak membuka matanya. Aura gaib itu makin kuat. Ia tahu, ini bukan hanya energi sisa atau jin penasaran. Ini adalah entitas tua yang sudah sejak lama mengintai, mungkin sudah lebih tua dari seluruh sejarah kemerdekaan negeri ini. Dengan langkah mantap, ia keluar dari ruangan, membawa tongkat kayu bertuah yang konon berasal dari Gunung Lawu. Di balik jubahnya, tubuhnya bergetar bukan karena takut, tapi karena energi besar yang terasa mendekat, siap menghantam siapa saja yang mencoba menghalangi. Di kamar Jokowi, suasana mencekam. Sang mantan presiden kini tak hanya lemas, tetapi mulai berbicara dengan bahasa yang tidak dikenal. Logatnya berat, seperti suara dua orang yang tumpang tindih. Tim medis yang masih bertahan di ruangan itu gemetar melihatnya. Seorang perawat perempuan tiba-tiba menangis histeris, berlari keluar ruangan sambil menyebut nama ibunya. Gus Samsudin melangkah masuk dengan wajah tegas. Sudah saatnya dibuka semua tabir, bisiknya, sebelum memulai ritual yang belum pernah ia lakukan selama bertahun-tahun. Ritual malam itu tidak seperti sebelumnya. Bukan hanya bacaan doa dan asap dupa, tetapi juga suara letupan-letupan dari langit-langit rumah. Lampu berkedip seperti hendak padam, lalu menyala terang seperti disulut petir. Gus Samsudin berdiri di tengah lingkaran doa, sementara 4 asistennya memegang kendi berisi air dari 7 sumber mata air keramat. Suara Jokowi kini menjadi jeritan panjang, bukan miliknya, tetapi dari sesuatu yang hidup di dalam dirinya.
Jeritan yang membuat seluruh warga sekitar merasa mual tanpa alasan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari langit, seperti petir menggelegar tanpa kilat. Bayangan hitam yang tadi terlihat di bawah pohon beringin kini menampakkan wujudnya sepenuhnya, tinggi, berselubung asap hitam, dengan mata merah membara. Sosok itu melayang ke arah rumah, tetapi dihentikan oleh dinding tak terlihat yang diciptakan oleh doa Gus Samsudin. Pertempuran gaib pun tak terhindarkan. Aura panas dan dingin silih berganti memenuhi ruangan. Tanah halaman rumah pun bergetar, seolah menjadi saksi atas pertarungan dua dimensi. Salah satu asisten Gus Samsudin mendadak terjungkal, mulutnya berbusa. Ia seperti kesurupan, matanya melotot dan mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Jawa kuno. Dia bukan milik dunia ini, ucapnya, sebelum tubuhnya membeku seketika. Gus Samsudin tak bergeming, ia menutup mata, menggenggam tongkatnya erat-erat, lalu mengayunkannya ke udara. Angin mendadak berhenti, seperti waktu membeku. Sosok hitam itu menjerit keras, suaranya bergema hingga ke dasar jiwa, lalu terlempar ke langit, menghilang bersama kabut yang menyelimutinya. Begitu bayangan itu lenyap, tubuh Jokowi terkulai lemas, seperti boneka yang kehilangan roh. Detak jantungnya nyaris tak terdengar. Semua orang terpaku, khawatir bahwa misi telah gagal. Tapi Gus Samsudin berlutut di sampingnya, menyentuh dada sang mantan presiden dengan tangan kanan, dan membaca doa panjang. Perlahan, mata Jokowi terbuka. Tak ada lagi sorot ketakutan atau kebingungan, hanya air mata yang mengalir pelan dari sudut matanya. Ia menghela napas dalam-dalam, seperti baru dilahirkan kembali. Namun, ketenangan itu belum bertahan lama. Gus Samsudin tahu bahwa ini belum akhir. Ia menatap ke langit malam yang kini mulai cerah dan berbisik, "Aku bisa mengusir bayangannya, tapi siapa yang menanamnya?" Itu yang belum selesai. Dengan kalimat itu, semua yang hadir paham, misteri sesungguhnya belum terungkap. Masih ada musuh yang lebih besar di balik semuanya, yang menyusun rencana dari balik tirai kekuasaan dan dendam masa lalu. Malam itu, langit Solo diguyur hujan deras. Petir menyambar seakan menandai perang terakhir antara terang dan kegelapan. Gus Samsudin berdiri di depan kamar Jokowi yang kini penuh dengan aroma menyengat dupa dan daun bidara yang dibakar. Di sekelilingnya, beberapa santri yang ia bawa ikut melantunkan zikir keras, melawan jeritan tak kasat mata yang tiba-tiba terdengar dari atap rumah. Iriana Jokowi menggenggam tasbih erat-erat, sementara Gibran berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat pasi. Semua tahu, ini bukan lagi ritual biasa. Ini adalah pertarungan antara hidup dan mati, antara dunia kasat dan tak kasat mata. Jokowi terbaring lemah, matanya terbuka tetapi tak fokus. Tubuhnya bergerak-gerak sendiri, seperti dikendalikan sesuatu. Tangan Gus Samsudin gemetar saat ia mengangkat tongkat kayu bertuah warisan gurunya. "Inilah waktunya," bisiknya. Dalam sekejap, ruangan menjadi dingin menggigit. Semua lampu padam meski listrik tidak mati. Satu suara perempuan tua menggema di langit-langit kamar, mengutuk dan tertawa. "Dia milikku, sudah lama kutunggu." Gus Samsudin tahu, ini suara dari makhluk yang bersarang dalam tubuh Jokowi. Tak ada waktu untuk ragu. Dengan bacaan ayat-ayat suci yang dilafalkan dengan suara gemuruh, Gus Samsudin mulai mengayunkan tongkatnya ke arah tubuh Jokowi. Tubuh sang mantan presiden melompat dan menggeliat liar, lalu mengeluarkan suara serak, "Berhenti. Dia sudah menjadi bagian dari kami." Para santri semakin keras melantunkan ayat kursi, suara mereka seperti membentuk perisai tak terlihat. Gibran sempat ingin menerobos untuk membantu ayahnya, tapi Gus Samsudin menahannya, "Jangan. Ini perhitungan terakhir, hanya satu jiwa yang boleh memimpin peperangan ini." Tiba-tiba, dari balik tubuh Jokowi, muncul bayangan hitam seperti asap pekat yang membentuk wajah perempuan tua renta dengan mata merah menyala. "Aku dikirim, karena dia telah merusak tatanan." Makhluk itu melengking. Gus Samsudin menjawab dengan tenang tapi tegas, "Kau salah, Jokowi membawa cahaya ke negeri ini, dan cahaya tidak pernah tunduk pada kegelapan." Dengan satu hentakan tongkat ke tanah, ruangan terguncang seakan ada gempa mini, dan makhluk itu berteriak kesakitan sebelum meledak menjadi abu hitam yang menguap ke udara. Detik itu juga, tubuh Jokowi terkulai lemas. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia menghela napas panjang dan dalam. Matanya menatap langit-langit kamar dan meneteskan air mata. "Apa yang terjadi?" bisiknya lirih. Iriana langsung memeluknya, menangis sejadi-jadinya. Gibran bersujud syukur.
Hujan pun berhenti mendadak, seakan langit tahu bahwa pertempuran telah usai. Rumah itu kembali terasa hangat dan damai untuk pertama kalinya sejak kegelapan menyelimuti. Esok paginya, kabar kesembuhan mantan Presiden Jokowi tersebar cepat ke seluruh penjuru negeri. Namun tidak satu pun media yang tahu kebenaran di balik penyembuhan itu. Yang diberitakan hanyalah kesembuhan ajaib yang membuat para dokter kebingungan. Gus Samsudin menghilang dari rumah sebelum fajar, meninggalkan selembar surat untuk keluarga Jokowi yang hanya bertuliskan satu kalimat, cahaya tidak pernah butuh tepuk tangan. Di tempat lain, Gus Samsudin berjalan menyusuri jalanan desa sunyi. Langkahnya tenang, tapi sorot matanya masih waspada. Ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Dunia terus berputar, dan kegelapan selalu mencari celah untuk kembali. Tapi selama masih ada yang menjaga cahaya, harapan tidak akan pernah padam. Ia tersenyum kecil, menatap langit yang mulai cerah, dan berbisik, tugasku belum selesai. Dan di istana yang pernah menjadi pusat kekuasaan, kini Jokowi duduk di taman belakang rumahnya, menatap mentari pagi dengan senyum penuh syukur. Ia tahu, hidupnya telah diselamatkan bukan oleh kekuatan manusia semata, tetapi oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Ia berjanji dalam hati, sisa hidupnya akan ia dedikasikan untuk kedamaian negeri ini. Karena ia telah merasakan, betapa tipis batas antara terang dan gelap, dan betapa pentingnya orang-orang seperti Gus Samsudin, yang menjaga agar batas itu tidak pernah dilanggar. Apakah misteri ini benar-benar akan terungkap? Ataukah kegelapan yang lebih besar sedang menanti di balik tirai tak kasat mata? Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya yang akan terus menguak sisi gaib dari kehidupan yang selama ini tersembunyi dari pandangan publik. Jika kamu penasaran dan ingin terus mengikuti kisah menegangkan ini, jangan lupa untuk like sebagai dukunganmu. KOMEN pendapatmu di bawah karena setiap suara kalian sangat berarti, dan subscribe channel ini agar kamu tak ketinggalan setiap bab terbaru yang lebih menegangkan lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak terlihat semakin kabur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.